Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Onta-onta muda dari Median Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Yesaya 60 nomor 7. Segala kambing domba Kedar akan terhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot. Nebayot itu anak pertama daripada Nabi Ismail. Kedar ini adalah anak kedua dari Nabi Ismail. Akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Nah, kemana anak Ismail melakukan persembahan kurban selama ini? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Di mana negara itu? Di mana bangsa itu? Di mana raja-raja datang semua bersiara ke sana? Itu di mana? Di Yerusalem? Gak mungkin. Yesaya 60 nomor 11. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas. Sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan kepadamu damai sejahtera, shalom, salam, Islam, dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Itu di mana? Yesaya 62 nomor 12. Orang akan menyebutmu dengan bangsa yang suci, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Itu di mana? Di mana orang suci ketika dia masuk harus menanggalkan semuanya? Di mana orang suci pergi? Kemudian di Yesaya 60:18, tidak akan ada kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu dengan salam, selamat, dan pintu-pintu gerammu sebagai pujian. Ini di mana? Yang terakhir, Yesaya 35 nomor 8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan dengan jalan suci. Orang-orang yang tidak tahir, orang-orang yang tidak bersunat tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Itu di mana? Jadi semua janji-janji Tuhan kepada Abraham berdasarkan Bible itu sendiri digenapi oleh keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Yang untuk Raja Daud ketika mau membangun mesbah untuk Allah dalam Alkitab juga akhirnya kan Raja Salomo yang menyelesaikan. Kan banyak juga raja-raja yang memberikan perak, emas, tembaga untuk membangun mesbah tersebut. Apa itu tidak termasuk menurut abangnya? Iya, Nabi Daud memang punya kerajaan, Salomo memang punya kerajaan. Maksudnya ketika mau membuat mesbah Allah, mereka kan membangun mesbah Allah. Jadi banyak juga raja-raja dari bangsa lain yang mempersembahkan emas, tembaga untuk membangun mesbah Allah tersebut. Apakah menurut abang bukan itu yang dimaksud atau yang dinubuatkan? Kan dikatakan tadi sebagai keagungan yang kekal katanya. Yang kekal. Dikatakan seperti itu. Menjadi sesuatu perjanjian yang kekal. Kalau untuk suatu perjanjian yang kekal itu, apakah dalam Islam itu sendiri sudah dikenapi? Di mana itu ya Bang? Maaf. Kan tadi perjanjiannya yang saya katakan tadi itu bahwasanya akan disinggahi, akan dijadikan sebagai kebanggaan abadi. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Kalau itu ada di Raja Daud, mana abadinya? Mana kerajaannya? Sementara Yesus lebih dulu kemudian menubuatkan, dikatakan bahwasanya kerajaan akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah yang dikehendaki oleh Allah. Matius 21 nomor 43. Kerajaan akan diambil. Sesungguhnya akan tiba masanya kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa yang memberikan hasil yang dikehendaki oleh Allah.
Itu dalil. Jadi kerajaan tak ada lagi di sana, sudah diambil alih dan diberikan kepada bangsa lain. Nah, di mana keagungan nama Allah itu digaungkan secara turun-temurun tanpa henti-hentinya siang dan malam? Hanya di Mekah. Makanya tadi Ulangan 33 nomor 2, hukum yang diberikan di tangan kanannya itu adalah hukum yang berapi-api untuk menghanguskan seluruh hukum jahiliyah yang ada di atas muka bumi ini. Yesaya 60 nomor 15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika Yerusalem itu berjaya, Bait Suci berjaya di sana, tanah Mekah, Faran itu tidak dianggap. Itu dianggap sebagai tanah yang tandus. Tidak ada orang yang kemudian singgah di sana. Makanya Hagar dan juga Ismail dibuang ke situ. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Seluruh dunia di mana ada Islam, mereka akan tergiang untuk dia datang ke sana, siapapun itu. Nah, sedangkan Yerusalem siapa yang pergi ke sana? Sekali lagi saya katakan bahwasanya kami tidak tergantung kepada apa yang tertulis di kitab di luar Al-Quran. Iman kami hanya di Al-Quran. Hanya kebetulan aja ini kita diskusi. Ya, silakan. Iya, karena kan saya lagi belajar juga, Bang. Jadi saya kan pengen lihat saudara saya yang Muslim menanggapi seperti apa, supaya saya juga bisa melihat dari orang Kristennya menanggapinya seperti apa. Karena tadi abangnya bilang bahwa Nabi keturunan Ishak itu saudara-saudara saya yang Muslim juga mengakui atau mengimani juga bahwa mereka adalah Nabi. Makanya saya jadi tertarik, Bang, karena kan saya belum tahu juga bagaimana Islam mengimani nabi-nabi turunan dari Ishak tersebut. Kalau untuk ini, Bang, maksud abang yang di mana semua umat Islam ingin rindu ke sana, apakah yang abang maksud ini adalah Mekah? Kenapa? Tadi abang bilang di mana kerajaan yang kekal itu, di mana semua umat Islam merindukan ke tempat tersebut. Apakah itu yang abang maksud adalah Mekah? Iya, betul. Karena berarti yang menurut abangnya ini yang dijanjikan Allah kepada Abraham menjadi bangsa yang besar, menjadi raja, itu adalah Mekah, kerajaan yang Mekah ini, seperti itu ya, Bang? Iya, benar. Oke, untuk sampai sini selesai. Untuk karena saya penasaran juga untuk Nabi Muhammad ya, Bang. Untuk pengajaran Nabi Muhammad itu sendiri, kan sebelum Nabi Muhammad turun, yang pasti orang pengikut Yesus sudah ada, atau Kristen sudah ada ya? Iya. Oke, untuk Nabi Muhammad itu sendiri, bagaimana di dalam Al-Quran Nabi Muhammad berkomunikasi atau hidup berdampingan dengan orang Nasrani? Iya, kalau diceritakan di dalam Sirah Nabawiyah, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani. Oke. Berdampingan mereka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup di bawah pemerintahan beliau tentram, damai, sejahtera. Mereka dilindungi. Tidak pernah disolimi mereka. Ke Madinah. Iya, betul. Untuk Nabi Muhammad ini yang kita kenal dia orangnya baik ya, dan layak dicontoh. Apakah Nabi Muhammad pernah berkata atau tertulis di Al-Quran bahwasannya Nabi Muhammad pernah berkata bahwa umat Kristen akan masuk neraka? Ya, betul. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka semua akan masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya untuk selamanya. Itu jelas. Untuk kafir ini sendiri, orang Muslim memaknainya seperti apa ya, Bang? Orang yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, itu adalah orang kafir, orang yang memperbodoh diri. Al-Quran surah Al-Baqarah
ayat 30. Di situ dijelaskan, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Salah satu ajaran Nabi Abraham adalah tauhid, menyembah satu Tuhan. Yang kedua, kurban hewan. Yang ketiga, sunat. Barang siapa yang membenci ketiga ajaran ini atau salah satu di antaranya, maka mereka adalah orang yang memperbodoh diri. Mereka disebut sebagai orang zalim. Berarti ada ucapan dari Nabi Muhammad itu sendiri yang mengatakan di luar dari Islam atau yang beragama Kristen itu masuk neraka ya Bang? Iya, itu betul. Oke, meskipun sebenarnya orang yang di luar dari Islam ini berkelakuan baik seperti itu atau banyak memberikan teladan, apakah itu akan masuk surga? Akan masuk neraka, tetap masuk neraka menurut ajaran Islam? Iya, semua dosa di dalam Islam itu diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Tetapi satu dosa yang tidak diampuni yaitu menjadi kafir, mati dalam keadaan kafir. Ketika saudari mengatakan apakah mereka tetap menjalankan kemudian kebaikan tetap masuk neraka? Iya. Kenapa? Karena kasih sayang yang ada di antara mereka itu hanya sifatnya duniawi. Innamat takhaztum min dunillah awthana mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Mereka ada rasa kasih sayang di antara mereka, tapi hanya sebatas kehidupan dunia saja. Di akhirat mereka tak ada lagi kasih sayang. Seperti itu. Oke. Untuk pamannya Nabi Muhammad yang tidak sampai dia mati tidak masuk atau tidak mengimani agama Islam, itu berarti dalam agama Islam mengimani bahwasanya pamannya Nabi Muhammad tersebut saat ini ada di neraka. Ya, nah inilah kehebatan Al-Quran. Orangnya masih hidup. Abu Lahab itu punya potensi untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana orang-orang kejam yang ada hidup zaman beliau. Bagaimana Umar, bagaimana Abu Bakar, orang-orang yang beringas, orang-orang yang kejam. Sama, bahkan lebih kejam mereka-mereka itu dibandingkan pamannya Abu Lahab misalnya. Tapi Abu Lahab masih hidup di dunia. Wahyu Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Coba bayangkan, bagaimana sekiranya pamannya ini beriman pada saat itu? Maka wahyu ini gagal, maka Al-Quran ini gagal. Berarti Al-Quran ini karangan. Tapi faktanya sampai Abu Lahab itu meninggal, beliau tidak beriman. Berarti wahyu Al-Quran yang dibacakan kepada dirinya itu adalah betul. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma akna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naron zata lahab. Kelak dia Abu Lahab akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Orangnya masih hidup loh. Orangnya masih hidup pada saat itu. Wahyu ini sudah diturunkan oleh Allah. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Begitu juga istrinya, pembawa kayu bakar yang selalu menyebarkan fitnah. Istrinya pun hidup pada masa itu, tapi Allah sudah menurunkan wahyu bahwa Abu Lahab dan istrinya adalah penghuni neraka. Fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Andai saja ini bukan wahyu Allah, maka bisa jadi Abu Lahab pada saat itu beriman, maka gugur Al-Quran. Maka Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad. Tapi faktanya orangnya masih hidup, mendengarkan tentang ayat ini, tapi dia tidak beriman. Coba, berani-beraninya Nabi Muhammad mengarang kalau ini karangan tentang pamannya. Padahal bisa jadi pamannya beriman, tapi faktanya pamannya meninggal dalam keadaan kufur kepada dirinya. Berarti Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah membuktikan bahwa Allah tahu segala sesuatu yang akan terjadi dan yang telah terjadi. Allah mengetahui, wahai Nabi Muhammad, sampaikan wahyu itu, karena pamanmu itu tidak akan pernah beriman sampai dia meninggal. Benar, tidak beriman sampai dia meninggal dunia. Berarti ayat ini betul.
Oke, maaf ya Bang, dan untuk teman yang nanya di sini, kenapa nanya terus? Karena saya memang nggak ngerti ya teman-teman, saya pengen belajar, makanya saya nanya, bukan mau menjelekkan, menjatuhkan, mohon maaf, bukan. Aku Iya, cuma pengen silakan. tahu aja. Silakan. Nah, berarti di sini saya sudah paham betul bahwa saudara-saudara saya yang Muslim mengimani bahwa pamannya Nabi Muhammad itu saat ini berada di neraka. Untuk yang ini Bang, saya juga mendengar kadang-kadang orang berbicara bahwa Nabi Muhammad ini menikahi seorang anak gadis di bawah umur. Apa itu benar Bang? Iya, jadi gini, ada hadits yang diriwayatkan kemudian orang yang tinggal di Irak yang tidak pernah bertemu langsung dan bercerita langsung tentang keadaan itu. Tidak pernah kemudian ada cerita ini muncul kecuali yang dia ceritakan ketika dia tinggal di Irak, tidak lagi tinggal di tempat asalnya. Dan pada saat itu dia sudah pikun, ingatannya sudah lemah, lalu meriwayatkan cerita itu. Sementara baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Badar, perang Uhud, mensyaratkan siapapun yang ikut perang Badar, baik yang bagian logistik, bagian kesehatan atau apapun itu, dipersyaratkan usianya harus 15 tahun baru bisa ikut. Itu sejarah. Nah, Siti Aisyah ikut perang Badar, berarti Siti Aisyah lolos dari syarat, yaitu 15 tahun. Siti Aisyah ketika perang Badar belum menjadi istri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis tadi tertolak. Usia 15 tahun Siti Aisyah ikut perang Badar, di situ dia belum menjadi istri beliau. Belum menjadi istri. Berarti yang dibesar-besarkan kemudian tentang hadits itu adalah pemberitaan yang dhaif, pemberitaan yang cacat, karena tidak sesuai dengan fakta sejarah. Nah, kalau hadis itu dipaksakan kemudian, satu, Nabi Muhammad SAW diberitakan menikahi Siti Aisyah pada saat usia 6 tahun. Tetapi diceritakan pula serumah di usia 9 tahun. Serumah di usia 9 tahun. Lalu kapan mulai digauli? Tidak ada diberitakan kemudian. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Siti Aisyah dinikahi usia 6 tahun, apakah ada syariat syariat atau ada hukum adat atau hukum kebangsaan Arab yang dilanggar masa itu? Atau ada adat keluarga yang dilanggar pada saat itu? Tak ada. Buktinya, kedua orang tua daripada Siti Aisyah bergembira, senang, bahagia mendapat besan seorang Nabi. Siti Aisyah pun girang gembira sekali menemukan dan mendapatkan menantu. Ya, menantu kemudian. Lalu kemudian Siti Aisyah senang mendapatkan suami seorang Nabi yang luar biasa, seorang pemimpin, seorang presiden. Dia sangat bahagia. Apa bukti kebahagiaannya? Beliau menghafalkan ucapan Rasulullah lebih dari 2000 poin hadits. Lebih dari 2000 hadits perkataan Rasulullah dihafalkan oleh beliau. Dan beliau sangat-sangat tersakiti kemudian ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW meninggal. Berarti unsur fitnah yang mengatakan Siti Aisyah adalah korban pedofil, pencabulan dan seterusnya, itu adalah hoax yang dihembuskan oleh pembenci-pembenci Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, yang ketiga, itu 1400 tahun silam orang yang hidup di padang gurun, wanita usia 9 tahun itu sudah tambun. Itu fisiknya seusia umur anak Indonesia di Asia ini 20 tahun bahkan sampai 25 tahun. 9 tahun usia wanita Arab di tahun itu sama dengan usia orang Indonesia hari ini di usia 25 tahun. Karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan, habitat, tempat hidup, alam yang mempengaruhi kematangan wanita Arab pada masa itu dan sampai hari ini. Lalu kemudian yang keempat, santer kita dengarkan nenek kita ada yang menikah belum tamat SD,
ada yang belum haid sudah nikah. Itu orang-orang dulu nih yang hidup sesama dengan kita. Ada nenek-nenek kita, saya kawin dengan kakekmu nak, pada saat itu saya belum haid. Banyak cerita-cerita kayak begitu. Banyak cerita. Jadi tidak ada yang dilanggar. Tidak ada yang dilanggar kemudian. Karena kenapa? Pandangan kita pada hari ini tentang budaya seseorang atau keadaan seseorang tidak bisa kita nisbahkan kepada keadaan manusia di 1000 tahun, 2000 tahun masa lampau. Bagaimana dengan Ishak, dengan Ribkah yang menikahi usia 3 tahun? Tapi apakah itu dihakimi kemudian? Dihakimi sebagai seorang pedofil? Tidak. Tapi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW segala fitnah, hujatan kemudian diberikan kepada beliau untuk menjatuhkan karakter beliau, alhamdulillah semakin difitnah semakin harum nama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang keempat, yang terakhir, Siti Aisyah dinikahi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu karena petunjuk Allah. Kenapa bisa? Karena Siti Aisyah dipersiapkan oleh Allah untuk menghafalkan kaidah-kaidah hukum syariah fikih tentang wanita yang berguna bagi yang berguna bagi kehidupan umat Islam ke depannya. Jadi Allah yang memberikan petunjuk kepada Rasulullah untuk menikahi seorang wanita yang cemerlang otaknya, yang cerdas otaknya, untuk menghafalkan risalah keislamannya yang berkaitan dengan kewanitaan seperti haid, nifas dan seterusnya. Jadi itu berlaku karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Sedikit saya tambahin, Mbak. Jangankan bangsa Arab ya, ada Jawa saja. Kalau kita mundur ke belakang, dia tahun-tahun 60, 70, 80, 90. Kalau dia punya anak gadis umur 13 tahun belum menikah, itu orang tua malunya sudah setengah mati itu. Dianggap anaknya itu perawan kasep, perawan yang tidak laku. Ya. Nah, contoh mama saya sendiri itu nikah dengan ayah saya itu umur 9 tahun. Punya anak saya umur 15 tahun. Ada sepupu saya ya, itu lulus SD kan. Itu tahun 1998. Langsung dinikahkan. Apalagi orang-orang desa di Jawa, kalau punya anak sudah gede, ya sudah balik dia, itu dimulai dari umur 9 tahun sampai 15 tahun dia nggak laku, orang tuanya sudah malu setengah mati. Apalagi 1400 tahun yang lalu, bagaimana kehidupan orang masa itu? Ya, jadi itu dianggap pedofil itu kan setelah ada ketetapan pemerintah wanita itu menikah di atas 20 tahun. Itu tahun berapa? Kemarin sore dibikin itu. Tahun 2000-an sekian lah. Ya, tapi sebelum itu nggak ada ketetapan menikah wanita di atas 20 tahun, nggak ada. Itu yang saya sampaikan. Makasih. Oke, saya rasa untuk kayak tradisi kita ya, misalnya orang Jawa, orang Batak, orang Sunda yang lain-lain yang seperti itu tidak ada hubungannya ke sini ya, karena kan kita manusia biasa ya, bukan nabi. Yang saya pengen belajar dari nabinya tersebut, ternyata tadi Bang Juma menjelaskan bahwa ada beberapa cerita yang mengisahkan seperti itu, tetapi sebenarnya itu hoax, itu ya Bang? Iya. Oke, kalau memang itu hoax berarti Nabi Muhammad tidak pernah menikahi anak di bawah umur gitu ya Bang? Berdasarkan kisah histori, Rasulullah tidak menikahi Siti Aisyah 6 tahun. Karena usia Aisyah 15 tahun belum menikah dengan Rasulullah. Oke. Sampai sini sih beberapa yang bikin saya ini kan, saya kan seorang Nasrani nih, melihat saudara-saudara saya yang Muslim dari kisahnya Nabi Muhammad kan. Saya dulu sebelum bertemu dengan abang-abang semua ya, sebelum bertanya atau belajar sama kalian ya, dulu di mata saya ini Nabi Muhammad ini mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Dia menikah di anak di bawah umur. Terus saya melihat juga teman-teman saya yang Muslim sering kayak demo-demo apa segala macam. Saya pikir dulu ajarannya memang seperti itu, tapi ternyata bukan ya. Terus abang-abangnya juga ternyata baik.
Untuk konsep ininya saya juga pernah dengar Bang dari luar ya, untuk konsep surganya apakah benar laki-laki mendapatkan 70 bidadari? Ya, jadi kalau berbicara mengenai surga, segala kenikmatan kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghuninya. Al-Qur'an menyajikan di dalam surah As-Sajdah ayat 17 kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sama seperti yang dijelaskan kemudian oleh para nabi sebelumnya, bahwasanya fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrah ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan oleh mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan dan kebahagiaan yang menyenangkan hati mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah masih merahasiakan bermacam-macam kenikmatan yang nanti menunggu di jannah, di surga. Lalu bagaimana dengan bahasa 72 bidadari? Itu adalah metode Allah kemudian menyampaikan hal surga kepada orang-orang jahiliyah. Di mana orang Arab jahiliyah pada masa itu gemar dengan perempuan, suka melampiaskan nafsu kepada budak-budak, kepada perempuan-perempuan. Mereka beringas sekali kepada perempuan. Maka Allah menghentikan itu dengan menjanjikan, hentikan itu, maka kelak engkau akan mendapatkan 72 bidadari. Jadi dakwah Rasulullah itu berhasil kemudian. Akan tetapi kenikmatan-kenikmatan yang ada di jannah, yang ada di surga, dikatakan oleh Allah, tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah untuk mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan dan kebahagiaan yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia. Nah, ini dalil. Juga di dalam 1 Korintus 2:9 ada data seperti itu. Sebab ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia nanti di surga. Kemudian berbicara mengenai bidadari. Bidadari itu pelayan. Saya nih misalnya masuk surga, saya punya istri, saya punya permaisuri. Bidadari pelayan-pelayan saya ini ya sebagai pelayan aja, sebagai pelayan. Meskipun diberikan kepada saya 72 bidadari sebagai pelayan, karena saya punya permaisuri. Orang yang masuk surga adalah orang yang suci. Orang yang suci adalah orang yang menjaga dirinya dari segala aspek, utamanya hal-hal yang berhubungan dengan lawan jenisnya. Itu orang suci. Jadi kalau di dunia saja mereka mampu menjaga syahwat, di dunia saja mereka mampu menjaga kelamin mereka, mereka sadar bahwa Allah melihat sehingga Dia menjaga diri mereka, apalagi nanti di surga. Setiap manusia di surga itu memiliki pendamping masing-masing, dan kemudian mereka tidak dirugikan sedikit pun. Itu di surga itu seperti itu diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi keselamatan dalam Islam, surga Ar-Ra'd ayat 23, laki perempuan suami istri mereka akan masuk bersama anak-anaknya, keturunannya kepada surga. Mereka berbahagia di sana. Kemudian Al-Quran surah Hud, mereka kekal di surga. Ar-Ra'd ayat 29, mereka bahagia di surga. Ibrahim 23, mereka kekal di surga dengan ucapan salam, salam, salam. Lalu kemudian dinyatakan kemudian di dalam Al-Quran surah Taha ayat 75, surga itu adalah tempat-tempat yang mulia. Jadi tidak mungkin di sana ada lagi kecurangan, tidak mungkin lagi di sana ada kemaksiatan. Lalu kemudian Al-Hajj ayat 56, surga yang mereka tempati adalah surga yang penuh dengan kebahagiaan, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ar-Rum ayat 15, surga adalah alam yang penuh dengan kebahagiaan. Luqman ayat 8, surga adalah alam yang penuh dengan kenikmatan. Lalu kemudian Asy-Syura ayat 22, di surga semua penduduknya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lalu kemudian Al-Jasiyah ayat 30, di surga umat Islam menyatakan diri sebagai keuntungan yang nyata.
Al-Buruj ayat 11, surga yang ditempati umat Islam adalah tempat keberuntungan yang besar. Jadi tak ada yang dizolimi di sana. Tak ada yang dizolimi. Kalau laki-lakinya kemudian mendapatkan 72 pelayan, wanitanya mendapatkan hal yang membahagiakan mereka. Nah coba, apa yang membahagiakan wanita di atas muka bumi ini? Banyak suami? Gak mungkin. Ada nggak wanita di atas muka bumi ini bahagia karena banyak suami? Ada Bang Suma. Siapa? Si Fulan, si Fulan, si Fulan. Wanita-wanita yang bahagia karena banyak laki-laki, tempatnya di neraka, nggak ada di surga. Kecenderungan daripada wanita adalah perhiasan, emas, perak, berlian, intan, dan sebagainya. Itulah yang diberikan oleh Allah kepada mereka kelak di jannah. Wanita-wanita dibahagiakan dengan perhiasan-perhiasan yang mereka punya. Sedangkan laki-laki apa yang membahagiakan mereka di dunia ini? Wanita. Wanita, pendamping. Maka laki-laki diberikan oleh Allah untuk membahagiakan mereka sesuai yang mereka inginkan. Jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang kemudian disalahkan. Ketika kemudian istri saya cemburu kepada bidadari, istri saya nggak layak masuk surga. Karena di surga tak ada cemburu, tak ada iri, tak ada dengki, tak ada ghibah, tak ada lagi yang seperti itu di surga, nggak ada. Yang ada hanya kebahagiaan, yang ada hanya kemuliaan, yang ada umat Islam hidup di dalam kebahagiaan abadi. Lalu di Kristen, jangan tanya saya, bahaya kalau mengenai surga. Saya kira begitu, Mbak. Sedikit saya tambahin ya. Silakan, Akhi. Kawan-kawan Kristen ini sering mempertanyakan di surga Islam Tuhan itu memberi 72 bidadari. Tetapi mereka kenapa tidak protes ketika Tuhannya minta cewek perawan 32 orang? Seperti yang tertulis di dalam kitab Bilangan 31 ayat 17 sampai 40. Nah, kalau kita tanya kepada orang yang otaknya normal, Anda pilih Tuhan yang memberi bidadari, atau Tuhan yang minta cewek? Nah, silakan Mbak Sulasri, Anda pilih Tuhan yang memberi bidadari atau Tuhan yang minta cewek? Oke, maaf Bang, saya ini ingin belajar Islam bukan. Enggak, saya tanya ini, saya tanya. Kan nggak apa-apa, balik tanya sedikit aja. Anda pilih Tuhan yang memberi bidadari atau Tuhan yang minta cewek 32 orang? Saya rasa Tuhan tidak memberi bidadari 72 dan juga tidak meminta perawan. Tidak ada itu. Itu hanya kiasan. Oke. Sama kayak Bang Juma bilang tadi. Bukan kiasan. Bidadari itu adalah kiasan. Bukan kiasan, Mbak. Ini saya bacakan ya. Apakah yang dibunuh ini wanita kiasan? Kita baca Bilangan 31 ayat 17. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Itu kiasan? Itu bukannya waktu masa berperang ya, raja apa gitu? Itu bukan Tuhan yang ngomong. Iya, ini masa perang, betul. Tapi dari rampasan perang ini, perang ini diantaranya adalah wanita-wanita yang belum pernah disetubuhi. Nah, dari wanita-wanita yang belum pernah disetubuhi itu ada 320.000 orang. Tuhan dapat jatah cewek, bahkan minta upeti berupa cewek 32 orang. Jadi ini bukan kiasan. Iya, tetapi di ayat itu juga tidak ditulis bahwa Tuhan yang memintanya, itu kan. Oke, kita baca ya, kita baca. Apakah Tuhan meminta atau tidak? Kita baca di ayat 30. Ya, di ayat 35. Selanjutnya orang-orang, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor. Nah, ini ayat 40. Dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Ini Tuhan minta nih. Nggak ada sih saya mendengar Tuhan, tapi ini kayaknya bukan. Bentar. Anda masih ini ya.
Iya. Oke, saya tunjukkan deh ya. Tapi tunggu bang, itu tertulis di mana tadi dan itu perjanjian Kita lama atau bilangan. perjanjian baru? Ini Tuhan atau bukan? Kita baca dari ayat 25 ya. Nih, Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan engkau ini, dan Imam Eliezer, serta kepala puak-puak umat itu. Lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Dan engkau harus menguduskan upeti bagi Tuhan. Ini yang ngomong Tuhan ini. Engkau harus menguduskan upeti bagi Tuhan. Nah, upeti-upeti yang itu tadi salah satunya berupa manusia. Jadi Tuhan minta upeti berupa manusia 32 orang, cewek perawan. Ada Tuhan minta kok. Oke, kalau menurut abang itu adalah Tuhan, itu di perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Oke, kalau di perjanjian lama saya rasa abang lebih bagusnya nanya kepada orang Yahudi. Oke, Karena apakah perjanjian Tuhan Anda baru- bukan Tuhan yang di perjanjian lama juga? Tetapi di perjanjian baru kan Yesus itu sudah membatalkan yang seperti Jadi itu. apakah Anda mau menyangkal bahwa Tuhan Anda itu berbeda dengan Tuhan yang di perjanjian lama? Sama, tetapi Oh, beberapa sama, berarti Tuhan Anda juga yang minta cewek Iya. 32 orang kan? Tetapi Tuhan Yesus itu memutuskan banyak yang tidak sejalan dengan perintahnya Tuhan seperti itu. Tapi saya rasa itu ini loh bang apa? Kata siapa? Kata siapa? Yesus itu bertentangan dengan perintah Tuhan. Oke, gini, Bang. Ini Anda dapat dari mana contoh? Gini bang, maaf ya, saya ini balik lagi, saya bilang saya mau belajar. Kalau abang mau menanyakan Oke. itu, saya rasa Oke, abang ya. harus menanyakan sama orang yang memang ahli Alkitab gitu. Karena Ahli. Anda kan mengimani kitab ini. Gini bang, Makanya saya tadi pengen belajar sebagaimana sih Islam itu melihat Jadi saya Allah. hanya memberitahu kepada Anda, ya, Tuhan Islam memberi bidadari, Tuhan Anda minta cewek 32 orang. Udah. Nah, oke, dari selesai. dari sini juga saya mau bilang bahwa tadi Bang Juma sudah mengatakan Abang Sugi ini salah karena Bang Juma menjelaskan kepada saya bahwa Salah. Allah tidak Salahnya di mana? Iya, Kapan Bang Juma ngomong saya salah? Bentar Bang, Bang Juma tadi Abang bilang Allah memberikan 72 bidadari. Sementara tadi Bang Juma sudah menjelaskan kepada saya dan saya rasa itu lebih masuk akal daripada Abang ya. Bang Juma menjelaskan ke saya bahwa 72 bidadari itu hanya kiasan, bukan berarti 72 bidadari diberikan pada lelaki karena lelaki ini yang sangat dicintainya adalah perempuan. Enggak ada, Anda Bukan salah dikasih tangkap. Bang perumpamaan Juma enggak seperti ngomong itu. seperti itu. Maaf, Bang Juma, Yang boleh dimaksud di dijelaskan situ lagi, Bang? 72 bidadari itu pelayan, bukan kiasan di situ. Nggak ada itu. Bang Juma ngomong Nah, kiasan. betul pelayan. Tetapi Abang tadi bilang Allah memberikan 72 bidadari. Seperti ini aja Bang. Saya ini pengen tahu Muslim itu seperti apa. Saya melihat dua persepsi ya. Ada Islam yang saya lihat seperti agak radikal, tapi satu ada juga yang sangat baik. Seperti saat ini saya dengan abang-abang ini semua menjelaskan dengan sangat baik. Jadi saya mengerti. Oh ya, Nabi Muhammad itu turun dari Nabi Ismail. Seperti ini dijelaskan Bang Juma. Saya rasa kayak oh iya masuk akal gitu. Tapi kalau Abang mendesak saya untuk seperti ini, saya rasa saya mau bilang kayak Saya ingin kenapa membuka ya? nalar Gitu. Anda, bukan cuma Anda saja yang ingin saya buka nalarnya. Ketika mereka itu melecehkan di surga Islam ada 72 bidadari, maka saya ingin membandingkan dengan keadaan itu. Tuhan kami memberi 72 bidadari. Tuhannya Kristen minta cewek 32 orang. Pertanyaan saya, pilih Tuhan yang memberi cewek atau Tuhan yang minta cewek? Gampang toh. tetapi Bang Juma tadi sudah menjelaskan, saya rasa itu sudah cukup. Ya sudah. Oke. Lanjut sama Bang Juma. Oke Bang, berarti kejelasannya 72 bidadari ini sebenarnya bukan dimaksud dengan seperti yang saya dengar orang-orang berkata ada 70 bidadari yang akan dijadikan istrinya atau menjadi pesta seks, bukan seperti itu yang dimaksud ya Bang? Pelayan-pelayan surga itu. Tidak ada di dalam keterangan hadis maupun Al-Quran bahwa di surga ada pesta seks. Nggak ada. Iya, yang saya dengarkan Bang. Iya, itu nggak ada, kan nggak di ada. YouTube. Nggak Iya, ada. iya, Lanjut, saya Bang bilang Juma. itu nggak ada, bener Bang. Iya, nah itu saja sih untuk
dari tadi saya belajar, dari saya masuk mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, segala macam saya sudah lihat dan mendengarkan penjelasan dari abang-abangnya. Abang-abang juga menyambut dengan sangat baik. Saya berterima kasih, saya dapat edukasi ilmu yang tadinya saya tidak tahu jadi tahu. Ternyata Nabi Muhammad itu tidak mengajar tidak menikah di bawah umur, juga tidak menjanjikan surga 72 bidadari seperti yang dipikirkan di luar sana. Ternyata Nabi Muhammad itu adalah sosok orang yang memang mencontohkan suatu kebaikan yang mengabdi kepada Allah, seperti itu ya Bang. Terima kasih, saya sebagai Katolik merasa bersukacita sekali karena kalian menyambut saya, memberikan saya edukasi yang sangat baik. Terima kasih untuk Bang Juma, Bang Sugi juga maaf ya kalau tadi pertanyaan saya agak ini, maaf ya Bang. Iya, ini sebuah edukasi yang sangat baik bagi saya. Saya juga bisa bertanya kepada nanti orang atau pastor yang pastor saya di gereja, boleh saya tanyakan beberapa yang saya tanya ini. Yang kalian jelaskan ke saya bisa saya tanyakan kepada pastor saya. Bagaimana nanti penjelasannya itu kan berada di saya, karena saya merasa juga ketika saya menanyakan saya berdoa kepada Tuhan yang menurut saudara Muslim Tuhan Kristen dan Islam itu berbeda atau tidak, tapi bagi saya pribadi Tuhan itu ya ketika saya berdoa kepada Tuhan ya saya merasa sampai kepada Tuhan, mau itu Islam atau siapapun. Saya bersuka cita sekali, terima kasih kalian baik sekali sama saya. Saya izin turun dulu ya, terima kasih semuanya, kalian baik sekali. Ya, sama-sama Mbak Sulastri. Kita belajar lagi nanti ya. Oke, nanti kalau ada beberapa yang mau saya tanyakan boleh saya join lagi. Siap. Iya, silakan, Oke, silakan. terima kasih. Bye-bye. Sama-sama. Kalau nggak ada diskusi, saya mau nanya dulu ke Mang Rob bisa? Bisa. Mang Rob, tadi Ustadz Sugi membacakan bilangan 32 ya, di situ Tuhan minta jatah perawan. Saya mau tanya, orang-orang dulu itu cara ngetes perawannya itu kayak gimana? Jawab. Oke, izin Bang Andi. Assalamualaikum Bang Andi. Sebelum dijawab Mangrove, Bang Andi. Waalaikumsalam. Gantian Bang Andi, saya turun ya. Benar Bang Andi, benar ini. Ya. Gantian Bang Andi. Kang Nandar jadikan Bang Andi moderator. Kita gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jud, Ustaz. Ya, itu pertanyaan saya sama Mang Rob. Tadi Ustadz Sugi membacakan di Bible, di Ulangan 32, Tuhan minta 32 jatah perawan. Yang saya mau tanyakan, itu gimana cara ngetes keperawanan itu gimana di zaman dulu? Maaf Yusuf, saya tadi nggak dengar narasinya itu, saya belum nggak dengar. Coba dibaca ulang aja, saya nggak dengar, baru naik ini saya. Oh, bilangan 32 nomor 25 di situ. 31. Ya, Berapa Ustadz? Berapa? 31, bilang 31. Ulangan 32 nomor 31. Di situ Anda baca ulangan 31 ya. Waduh. Nomor berapa Ustadz Sugi bacakan Ustadz Sugi? Saya nggak bisa buka ini. Di ayat 17 itu aja kita apakan? Kita tanyakan. Itu kan sangat jelas di situ dikatakan ya. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua perempuan muda ya, semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Silakan Ustaz Yusuf. Nah, itu gimana caranya mengetahui perempuan yang masih perawan? Apakah dulu itu sudah ada alat kedokteran cara ngetesnya atau kayak gimana itu? Silakan coba dijawab. Cara ngetes keperawanan di zaman dulu di kitab Anda itu seperti apa? tadi tulisannya konteksnya tentang pengetesan perawan, tentang perempuan muda. Perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki tetap dibiarkan hidup. Pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu orang ini sudah pernah bersetubuh atau belum? Nah, caranya bagaimana itu? Ya, tradisi Yahudi kan ketat sama itu ya, nggak di sana kan tradisi kalau sih. Kok tradisi? Kita nggak nanya tradisi.
Bagaimana kita mengetahui perempuan tersebut belum pernah bersetubuh dengan laki-laki? Apakah ada alat pengetesnya atau seperti apa? Atau dicoba dulu? Atau kayak gimana gitu? Silakan. Ya nggak tahu lah itu katanya itu. Nggak tahu, imani saja kayak gitu. Cara satu-satunya diperkosa lah. Gimana sih? Perkosa Urgensi. dulu. Oh, ini belum pernah ini. Jajal dulu, Urgensinya Bang. itu. Lihatlah konteksnya yang apa. Saya nggak bakal kitab sini. Iya, jadi itu kan konteksnya di situ, ya kan? Perempuan-perempuan yang pernah bersetubuh dibunuh. Perempuan yang belum pernah bersetubuh nggak boleh Ini dibunuh. berbahas pernikahan aja kon di topiknya biar lebih bisa ke sana. Kamu urgensinya apa sih kalau mau bicara bahas ini? Apa urgensinya? Nggak penting bicara ini. Loh, urgensinya itu ada loh. Kalau dia tidak terbukti perawan, Tuhan kagak mau karena Tuhanmu di situ minta yang perawan. Kalaunya dikasih nggak perawan gimana? Salah setoran pula dengan Tuhan ntar. Doktrinnya kalian memang harus gitu ya, terserah kalian. Kok doktrin kita itu di kitabmu Tuhan itu nanti dapat jatah cewek 32 orang yang Bacalah perawan. konteksnya, jangan jadi penyesat. Jadi orang tuh jangan penyesat. Itu kan Kok ada penyesat 2000 orang gimana yang sih, itu. Bang? Ini Konteksnya konteksnya apa? Bacain adalah konteksnya. tentang rampasan perang. Ya iya. Betul, tentang rampasan Tentang perang. perang zaman itu tentang perang. Ya sama. Di antara rampasan-rampasan perang itu ya ada yang berupa manusia, yaitu perawan atau perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh. Jumlahnya ada 32.000 orang. Setelah dibagi-bagi, Tuhan dapat bagian 32 orang. Ini bukan framing, bukan hujatan. Itu tertulis di dalam kitabmu. Iya, apa salahnya kan nggak salah itu. Nah, yang dipertanyakan Ustadz Yusuf itu tadi, jangan sampai salah setoran. Jangan-jangan ini udah pernah bersetubuh tapi nampak kayak perawan disetorkan sama Tuhan. Makanya dipertanyakan bagaimana caranya kita bisa mengetahui perempuan ini pernah bersetubuh, wanita ini belum. Nanti jangan-jangan salah bunuh lagi. Silakan Ustadz Yusuf. Iya, saya tunggu jawabannya dulu Ustadz Sugi. Kayak gimana itu? Cara ngetes keperawanannya kayak gimana? Macet kayaknya, macet ini. Ya, sambil nunggu jawaban Bang Mangrove, saya mau iklan dulu sebentar, saudaraku sekalian. Ini channel saya Sugi Reaction yang kena jadi tidak live. Saya lagi live di Bayi Jalan. Bagi saudara-saudara yang ada di YouTube-nya di YouTube-nya ya, mohon untuk mendukung channel saya. Masa yang nonton cuma 4 orang ini gimana sih? Nggak kasihan sama saya nih, live nonton cuma 4 orang nih. Ayo cepetan. Parah ini. Ustadz Sugi dengar, saya mau tanya. Tanyanya begini caranya Ustadz Yusuf. Yusuf juga banyak komennya, tapi tanya aja nggak tahu urgensinya seperti apa. Sekarang saya minta tolong buat Ustadz Sugi atau Yusuf jelaskan saya surah Al-Hajr ayat 6 itu. Oh, kenapa? Kenapa pindah? Nggak ada jawabannya di Al-Quran, kocak. Yang kutanyakan itu di perjanjian lama. Kenapa kau lari ke Al-Quran? Nggak ada jawabannya di Quran. Kau jawab dulu, itu cara tes perawan kayak gimana? Kamu coba mencoba Ustadz Yusuf. Ya. Ustadz Yusuf kalau mau mencoba perawan ya tes sendiri aja. Loh, itu kan di kitabmu, bukan di kitab kami. Tulisannya apa tentang perawan lah. Apa maksudmu ya?
Ya kalaunya kagak dites, kagak ketahuan gimana setoran Kamu tuh, dengan Tuhan. Yusuf, sebentar Yusuf ya. Coba, Saya coba, dengar coba. dari mulutmu tentang seks mulu. Iya, bukan Itu bukan ayatnya karena konteksnya tentang apa? Kamu tanya. bentar, tanya bentar. Maksudnya apa sih? Karena gitu. yang membicarakan tentang masalah itu kitabmu. Betul. Makanya tapi saya konteksnya tanyakan. Apa? Kamu kan tahu konteksnya. Itu tentang apa? Tentang perawan. Perempuan muda di sana kan orang maksudnya itu perampas perang untuk menghindari dari pembunuhan. Ya Tuhan menjaga ya, namanya itu perintah Tuhan. Karena firman Tuhan tuh kan banyak tulisannya, Bang. Di Timotius 3 ayat 16. Mengapa? Jadi kita baca di 2 Timotius ayat 3 sampai 16 tuh. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kamu tuh mendidik orang dalam kebenaran atau pikirnya cuma seks mulu? Coba. Tuh, berarti kitab kamu nggak bener gitu. Apa yang nggak benar? Semua Makanya negatif mau kalau mau kitab baik. kalau Semuanya kitab tentang kamu mau itu perbaiki. benar, maka kau bisa jelaskan gimana pada saat itu cara mengetahui perempuan yang masih perawan atau tidak. Bagaimana Ya, kamu cara di rumah bisa tahu, mengetahui kan? Anakmu apakah tahu, perempuan itu pernah bersetubuh atau tidak? Itu yang kita tanyakan. Karena perempuan perawan itu bakal menjadi setoran ke Tuhan. Kalaunya kita tidak tahu caranya gimana, nanti salah setoran pula ke Tuhan. Coba silakan dijawab, gimana itu caranya? Oreo aja ada cara ngetesnya, diputer, dijilat, lalu dicelupin. Lah itu gimana cara ngetes perawan kayak gimana Iya, coba? Itu cara ajarannya kalian, diputar, dijilat, terus di apa? Itu kan makanan aja ada cara ngetesnya. Kamu kan biasa secara jasmani itu lahiriah terus pokoknya kerjanya, rohaninya mana ada, makanya pikirnya kamu tuh seks mulu. Rohani Dari kemarin. pula. Coba kau baca Iya. dulu. Ulangan 32 itu nggak Kita- ada kita berbicara tentang masalah seks, rohani, nggak ada. Emang pendusta semua ya. Jadi bahasnya tuh Iya, urgensi. yang bikin dusta-dusta itu kitabmu. Itu kitabnya kitab apa? Taurat kan kamu baca. Kamu kan mengimaninya. Yang urgensi maksudnya. Tanya tentang Ngapain ngimani kitab kayak gitu? Kamu kan mengimani kitab-kitab sebelumnya, bukan sesudahnya. Tapi bukan kitab yang Ngapain? ada pada dirimu, Bang Mangrove. Kitabmu Ya itu tidak mana jelas punya siapa Tauratmu, penulisnya. Pak Sugis? Ustaz Sugi, mana Tauratmu? Coba tak baca ini. Kamu mengimani tok cabur. tapi Anda nggak paham punya. kotak iman enggak? Apa? Anda paham arti iman enggak? Ya paham. Apa? Ya iman artinya meyakini segala sesuatu yang tidak dilihat. Nah, pinter kamu. Iman itu percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 1. Nah, kalau kita disuruh percaya kepada yang tidak kelihatan, kenapa Anda tanyakan mana kitabnya? Kalau ada kitabnya, nampak di depan mata, itu bukan iman lagi. Iya betul, tapi itu kan tulis di firman Allah di Pertanyaanmu Al-Quran tadi sendiri. apa? Kamu disuruh mengimani kitab itu. Kalau disuruh mengimani artinya kita disuruh mempercayai yang tidak kelihatan. Kenapa Ya, iya, Anda harus tanyakan percaya. mana kitabnya? Ya terus kenapa nggak dipercayai? Emang harus kelihatan? Lah, karena kitab yang ada pada Anda itu, Bang, itu bukan kitab yang ditulis oleh Musa. Itu tulisannya siapa nggak tahu. Loh, tulisan Musa ada berapa kitab coba? 5 kan? Nggak tahu. Ini kitab bukan ditulis oleh kitab Anda. Contoh, Anda lihat Terus di dalam kamu- kitab Keluaran 3 ayat jangan 1. Bentar, kontradiksi, Bang. Sugi. Bentar, Bang. Berbicara, Ini saya buktikan, Bang. iya, Bentar, Bang. makanya. Sikit-sikit, Bang. Bentar. Tertulis di dalam kitab Keluaran 3 ayat 1 contohnya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Ya. Ya, apa itu tulisan Musa? Hah? Ini yang logis itu ada orang bercerita tentang Musa atau ini tulisan Musa? Ya tulisan yang dari Musa kan itu tulisan langsung dari Tuhan, dari Allah. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan Ya. kambing domba Yitro mertuanya.
Apakah mungkin Musa pakai kata ganti orang ketiga untuk dirinya sendiri? Ya kan, tapi kan Musa kan melakukan mendengar langsung dari tulisan. Nah, ini tulisan siapa? Ini tulisan siapa? Tulisan siapa ini? Semuanya ditulis. Saya Tapi tanya, ini semuanya tulisan berkaitan. siapa? Yang ngomong adapun Musa itu siapa yang ngomong? Hah? Siapa yang ngomong itu? Kemudian kalau kita lihat misalnya di dalam kitab Ulangan 34 ayat 5, lalu matilah Musa. Mungkinkah Musa menulis begitu untuk dirinya sendiri? Udah mati nulis gitu? Inilah Bang, kenapa kita itu tidak percaya bahwa kitab yang Anda pegang itu adalah kitab yang dimaksud Al-Quran. Karena kalau kita lihat di dalam surah Al-A'raf 157, mereka mengikuti nabi yang ummi yang namanya terdapat di dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, sekarang Terus- saya pertanyaan terus saya, Bang. mengimani kitab-kitab Bentar, sebelum Bang. itu yang mana sih Bentar, maksudnya? saya tanya sama Anda, apakah kitab Anda itu berisi nubuatan untuk Nabi Muhammad? Kalau saya yes. Kitab Anda berisi tentang nubuatan Nabi Muhammad? Iya. Ah, mantap. Yang mana, Bang? Tapi bukan tentang ini pelayanan, tapi tentang apa nabi-nabi palsu. Oh, bukan, ini bukan bercerita tentang nabi palsu. Di situ dikatakan mereka mengikuti nabi yang ummi, yang namanya Ya, iya. mereka dapati di dalam kitab Taurat dan Injil. Coba sebutkan nama Muhammad di dalam kitab Anda. Iya, iya. Nama, Bang, di situ nama, Bang. Mereka mengikuti nabi yang ummi yang namanya mereka dapati di dalam kitab Taurat dan Injil. Coba sebutkan di dalam kitab Taurat mana ada nama Nabi Muhammad, di dalam kitab Injil mana ada Nabi Muhammad. Yang ada di kitabmu itu mana? Enggak harus sebut namanya, Nah, tapi di situ di kejadiannya. Al-Qur'an ciri-ciri kitab terdahulu itu ada tertulis nama Nabi Muhammad. Al-A'raf ayat 157. Coba saya tanya sama Anda, ada di situ nama Nabi Loh, Muhammad. Anda kan abad 6, Quran kan muncul abad 6. Kenapa Nah, harus berarti kitab divalidasi dengan Anda kitab bukanlah sebelumnya? kitab yang dimaksud Al-Qur'an, oke? Ya iya dong, orang Lah kamu iya, baru- ya udah, kenapa Anda tadi bilang disuruh ngimanin kitab itu? Oke, ini yang kembali lagi. Ustaz Sugi dengar. Yang dimaksud itu senior itu bisa validasi kitab yang sebelum abad 6 itu bisa terjadi itu emang harus dipercaya. Tapi sebelumnya ngapain harus validasi dari yang baru muncul terus validasi kita yang jauh-jauh hari yang dari abad 1 Bukan validasi, Bang, bukan validasi. Anda kan tadi menyebutkan mau validasi. Bagaimana bisa orang ambil, bisa aja orang bisa dari Karena media. Anda tadi mengatakan bahwa kitab Anda itu kitab yang harus kita imani. Makanya kita lihat yang dimaksud Bukan Al-Quran saya yang itu. mengatakan, tapi dari Quran ini sendiri, Sugi. Anda Nah memahami iya, nggak? di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kitab yang harus kita imani itu berisi tentang Ya. nama Nabi Muhammad. Ada enggak di situ? Ya nggak ada. Anda nggak ada, berarti kitab Nah, Anda kamu- bukan kitab yang Makanya diimani ambil oleh orang poinnya, Islam. Ustaz Kenapa Anda Tugi. masih maksa, Betul. Bang? Kenapa Anda Betul, masih maksa, Bang? Quran tulisnya begitu, betul. Lah ya, kenapa Anda masih maksa? Kalau tidak, ngapain Anda harus maksa saya untuk mengimani kitab Tapi Anda yang ambil poin, tidak jelas sebelumnya tuh siapa kitab apa sih penulisnya? maksudnya? Yang jelasnya Pak De nggak nyambung, Pak De udah nyambung. bukan nggak nyambung. Siapa nanya? Kitab sebelumnya selain itu, kitab mana lagi coba? Ayo. Masa Sudah tidak ada, Bang. masa- Nah, ini. masa- Anda yang tidak masa tahu Allah ini ya. tidak maha tahu Tidak gimana sih? ada kitab selama 1500 tahun hingga 300 tahun sebelum Masehi. Ya, kitab Anda yang tertua itu kita sebut dengan Satwaginta. Yang dipesan oleh siapa? Raja namanya Ptolemy II. Sebelum itu tidak ada kitab apapun. Makanya kalau Anda lihat di dalam Yeremia 8 ayat 8, mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Itu kitab Anda sendiri sudah memvalidasi bahwa kitab yang Anda pegang di sini adalah karya pena-pena palsu 70 orang orang rahib-rahib Yahudi yang menulis kitab itu atas pesanan Ptolemy II. Anda baca di dalam Makabe 1 ayat 50 dan seterusnya, kitab Taurat habis dibakar.
Nggak ada lagi kitab bang. 1500 tahun sejak Musa sampai 300 tahun sebelum Yesus tidak ada kitab apapun. Makanya hilang dia. Jangankan isinya, tempatnya aja nggak ada. Tabut perjanjian itu mana? Nggak ada. Jangankan isinya, tempatnya aja nggak ada bang. Jadi kitab yang Anda pegang bukanlah kitab yang kita imani. Intinya itu bang. Diserupai kan suka-sukanya Islam kan gitu, diserupai. Padahal nggak bisa validasi, buktinya nggak ada. Mana Anda Nah, bisa sekarang buktikan tunjukkan bukti bahwa ada kitab sebelum 300 sebelum Masehi. Coba, kitab apa yang Anda tunjukkan kepada saya? Manuskrip apa yang bisa Anda tunjukkan ke saya, coba? Ya banyak, tanya di museum sana. Coba apa? Jangan gitu, jangan kayak anak-anak. Saya sudah Bukan mengatakan anak-anak. tadi Anda kitab bisa palsu, tapi perjanjian Anda nggak lama. buktikan. Bentar bang. Ustadz Kitab Sugi, maksudnya perjanjian Anda lama sendiri. yang tertua, manuskrip kitab perjanjian lama tertua adalah Satwaginta yang ditulis Iya. oleh 70 rahib-rahib Yahudi atas pesanan siapa? Kaisar Ptolemy II. Nah, kalau Anda membantah, tunjukkan mana manuskrip apa yang bisa kau sodorkan kepada saya, coba. Saya nggak bantah Anda yang bernarasi, Anda sendiri Oke, bilang palsu. berarti kitab Anda sudah lenyap. Nggak ada, Bang. Saya dukung dengan dalil Yeremia 8 ayat 8. Mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu, penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Ustaz Sugi, Anda nggak konsisten di sini. Pakai Yeremia, tapi Anda sendiri nggak percaya Taurat itu sendiri. Gimana sih? Emang Yeremia Taurat ya? Ya bukan Yeremia bukan Taurat, tapi bagaimana dari perjanjian lama? Bagaimana Anda bisa validasi dengan itu? Waduh, kamu nggak konsisten. Memang benar, Bang. Saya tidak mengimani, tapi kan Anda mengimani, Bang. Saya mengimani, tapi Anda nggak Saya konsisten mengimani. di situ. Saya enggak mengerti. Apa salahnya ketika saya memberi dalil sesuai yang Anda imani? Sungguh kesalahan artinya besar. cocokologi. Sungguh kesalahan besar kalau saya mengasih dalil yang tidak Anda imani. Contoh saya menjawab Anda Ustaz dengan Sugi, Quran. Nah, itu nggak Anda imani, nggak cocok itu, Bang. Segitu tebalnya, kamu cuma comot Diam satu nggak sih terus bicara? cocokkan dengan itu, validasi dengan Al-Quran. Bagaimana Anda konsisten di situ? Nggak jelas. Bukan Berarti validasi semakin- pakai Quran. Anda tadi kan memaksa saya untuk mengimani kitab Anda. Nah, saya kasih contoh, saya kasih ciri-cirinya. Kitab yang harus cocok kita dengan Quran imani gitu. karena orang Islam itu berpandukan Al-Quran. Tentu kita menilik kitab yang dimaksud Al-Quran itu kitab seperti apa sih? Oh, ternyata di dalam surah Al-A'raf ayat 157 yang harus kita imani itu kitab yang ada nubuatan Nabi Muhammad. Nah, saya tanya sama Anda tadi, apakah kitab Anda itu berisi tentang nubuatan Nabi Muhammad? Anda jawab, oh tidak. Oh, berarti ya bukan kitab yang saya imani. Begitu. Loh, Aduh, nubuatan noise. terhadap nabi-nabi palsu memang jelas ada. Tapi nama sendiri, nama Muhammad itu memang nggak ada. Nah, berarti nggak cocok, Bang. Karena di situ dengan mereka geografis mengikuti semuanya ada. nabi yang umi, yang namanya mereka dapati di dalam kitab Taurat dan Injil. Kalau tidak ada nama Muhammad di dalam kitab Anda, berarti kitab Anda bukan kitab yang dimaksud Silakan Al-Qur'an. bernarasi, Selesai toh? lihat. Oke. Itu diputar-putar. Nah, gimana itu tadi? Kembali lagi kepada bagaimana cara ngetes orang ini perawan atau tidak. Silakan Ustaz Yusuf. Dua nggak bisa jawab. Mana jawabannya mana? Loh, keluar dari konteksnya ngapain saya mau belajar mau Ustadz Yusuf itu bukan Ustadz tapi Ustadz Karbitan. Kenapa itu konteksnya bukan tentang tes perawan? Ngapain ngaco gitu? Nggak perlu nyerang pribadi, Bang. Nggak Loh. perlu mengatakan Ustaz Yusuf satu Karena dia karbitan sendiri dan sebagainya. pikirannya nggak masuk logika, Nggak otaknya boleh gimana seperti sih? itu, Bang. Kalau Sugi. Anda tidak bisa jawab, nggak usah nyerang pribadi. Konteksnya Loh, itu saya jelas udah bilang, tentang nggak boleh keluar dari Bang, konteks. Konteksnya konteksnya tentang itu apa? jelas tentang rampasan perang. Di Ya, iya, antara rampasan perang Kenapa itu bilang tes perawan? adalah Maksudnya apa sih? wanita-wanita yang belum pernah disetubuhi. Pertanyaan Iya, Ustaz betul, Yusuf, Bang. bagaimana Sugi, cara Sugi. mengetahui wanita ini pernah disetubuhi atau belum? Disalahnya di mana pertanyaan itu? Apa salahnya? Ini suruh tes perawan ini loh maksudnya. Kenapa keluar dengan Ya kan jelas, karena kalau tidak dites terlebih dahulu nanti salah bunuh. Karena Nah, emang wanita makanya yang Amerika- pernah bersetubuh harus dibunuh. Yang belum pernah Ustaz Sugi, bersetubuh tidak boleh itu dibunuh. Itu Coba tes bagaimana perawan. cara? Nah, itu. Dah. Tes Ini perawan. loh bahasa Indonesianya nih Bang dan Rob. Kan dalam perang nih. Dengerin dulu ya Bang dan Rob ya. Ini dalam perang. Yang boleh dibunuh itu
yang bukan perawan. Yang tidak boleh dibunuh, yang perawan. Nah ini perang nih, banyak perempuan di depan kita. Bagaimana caranya mengarahkan moncong-moncong senjata ini? Ya ini perawan nih, ini tidak nih. Gimana bisa membedakannya itu bang di medan perang? Silakan bang Landro. Gimana itu cara membedakannya? Jangan sampai kita salah bunuh gitu loh. Apa kita buka celananya dulu, dilihatin, dites dulu di situ, gitu apa? Apa kita bawa dokter, dites dulu gitu? Gimana? Ya bawa dokter aja bang, menurut kamu Oke, gimana? bawa dokter katanya Pak De. Ya. Udah dijawab bawa Kan dokter. jawabannya halu kan. Ilmu kedokteran itu kapan ada juga. Gak apa-apa, ikuti aja bawa dokter udah. Jangan dipaksa anak orang. Itulah jawabannya dia. Kita juga harus cukup ya. Kita juga Ikutin harus aja bang. Kita juga harus bijak. Karena Bang Nanrop juga kan nggak terlalu mendalami itu. Jangan dipaksa lah supaya diskusinya berjalan. Kita harus bijak juga lah. Karena nggak semua juga Bang saya bukan membela Pak Mangrop. Nggak semua juga dia kuasai. Sama dengan kita juga nggak semua kita kuasai. Mungkin keterbatasannya di sana. Ya bilang aja Bang Nanrop, saya skip ini, saya belum bisa menjawabnya. Kan gitu bijaknya Ya, Bang Nanrop boleh ya. Bang Andi, nggak menguasai itu boleh, tapi jangan asal mangap, itu intinya. Kalau nggak tahu ya udah diem, gitu loh. Saya Caranya seperti seperti itu. pertanyaannya Bang Sugi kan enak tuh, ditadikan enak. Saya kan jawab tuh. Bagaimana saya nggak bisa jawab? Kalau jawab sesuai konteks saya jawab. Saya layani Anda, ngapain? Ya udah pindahin topik ya. Iya, nggak apa-apa, di skip aja nih. Ustadz Yusuf Ya ini udah loh, di skip. padahal. Pak Yusuf udah di skip. Jadi next slide di Oh iya, jawab lagi. ya jawabannya bawa dokter ya Bang Handi ya. Iya, kurang bawa lebih begitulah. tes perawannya, tes polon Tes. gitu loh. Tuh, Mantap. kan jawabannya lumayan bagus sih itu. Iya, Ustadz Yusuf suka perawan, dia mau main sama perawan. Enggak, Itu malah kita nyerang pula yang pribadi, heran aku. kupertanyakan. Yang suka perawan itu Tuhanmu. Makanya ku pertanyakan gimana cara ngetes perawannya, mengetahui pernah bersetubuh atau tidak. Kan bawa dokter Ternyata tadi udah sekelas itu, dijawab. ya. Enggak, dia nyerang Nggak, pribadi, saya jawabnya. katanya Ustadz Yusuf suka perawan lah. Orang Tuhannya yang suka jawabnya gini, perawan kok malah ternyata- Ustadz Yusuf yang dibilang ini gimana sih? Ternyata Ustadz Yusuf Udah sekelas Pak itu. Mangrop, udah kan tadi katanya di skip. Ah udahlah, kita pindah topik lagi aja ya. Siap. Oke. Nanti Pak Desugi atau Pak Yusuf, apa hubungannya sih Nabi Musa itu, ajaran Nabi Musa dengan Kristen dan ajaran Nabi Musa dengan Islam ya? Kira-kira yang berhubungan ajaran Nabi Musa, ajaran pokok Nabi Musa ya? Kan tadi menyebut Nabi Musa nih. Ajaran pokok Nabi Musa itu apa hubungannya sama Kristen ya? Dan apa hubungannya sama Islam? Berhubungan nggak? Pak Mangrop dulu deh. Kan tadi menyebut Nabi Musa, itu aja yang paling mudah dijelaskan. Silakan Pak Mangrop. Ya Musa kan, kami mengimani bahwa Musa adalah nabi yang langsung berkomunikasi dengan Allah itu sendiri, dan dari 10 perintah Allah itu kan semua dari Nabi Musa. Jadi Imam Kristen itu percaya bahwa itu kebenaran itu memang dari nabi-nabi yang hanya karena keselamatan. Bukan itu, dari izin bangsa. Pak Mangrop, bukan pertanyaan itu. Ajaran pokok Nabi Musa itu apa dan apakah sinkron dengan ajaran Kristen? Ajaran pokok Nabi Musa itu apakah sinkron dengan ajaran Islam? Itu maksudnya. Pak Mangrop dulu, ajaran pokoknya aja, jangan cabang-cabangnya. Silakan. Ya Islam dulu lah, sama lihat lagi Islam dulu, nanti saya. Ya, silakan Pak De, ajaran pokok, atau Pak Yusuf silakan. Nah, silakan Ustadz Sugi kalau mau jawab silakan. Kalau ajaran pokok Bang Handi jelas 10 hukum yang diturunkan Tuhan tuh. Lanjut Ustadz Sugi, Lagi makan, lanjut aja dulu. Assalamualaikum, ya. Ya. Ustaz Sugi lagi makan. Dilanjut Ya, sama saya, Mbak Yusuf, ya. silakan. Oke. Iya, tentang masalah ajaran Nabi Musa jelas Tuhan semesta alam, Tuhannya Nabi Musa itu pernah menurunkan 10 hukum. Yang mana 10 hukum ini berkaitan dan diabadikan dengan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, jangan menyekutukan Allah. Itu banyak ayatnya di dalam Quran. Contohnya Quran surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Jangan kamu menyekutukan Allah. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Terus jangan membunuh. Quran surah Al-Maidah ayat 32, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a." Jadi ajaran-ajaran Nabi Musa itu dipelihara Allah kebenarannya di dalam Islam. Begitu Bang Handi. Coba kalau di dalam Kristen apa? Coba. Saya nggak mau framing dulu dah. Ya, jadi kesimpulannya Pak Mangrop, jadi ajaran pokok Nabi Musa itu tauhid. Artinya apa? Tauhid itu Tuhan itu esa. Esa itu artinya Tuhan itu tunggal. Itu ajaran pokok Nabi Musa. Nyambung dengan ajaran Islam tauhid. Menurut Pak Mangrop, ajaran pokok Nabi Musa itu nyambung gak ke Kristen? Silakan Pak Mangrop. Iya nyambung, 10 perintah Allah itu jelas ya dari Nabi Musa itu. Sama seperti Ustadz Yusuf bicarakan itu sama. Gak ada bedanya. Di mana coba? Di perjanjian baru itu 10 hukum Taurat diabadikan. Mana ayatnya? Setahu saya Paulus di 2 Efesus 15, segala hukum Taurat kata Paulus itu telah dibatalkan. Kikuk. Pak Mangrop, Tahu hukum bukankah 10 hukum perintah Allah, kenapa kamu lari ke perjanjian Enggak, ambil baru? yang pertamanya aja. Di sana itu pertamanya itu kan tauhid. Apakah Kristen juga menyembah Tuhan yang sama yang disembah Nabi Musa? Dipersempit aja, silakan. Iya betul, Tuhan itu satu. Yang kedua hormatilah, kasihilah sesama manusia itu Bang. Jadi Tuhannya Nabi Musa sama dengan Tuhannya Kristen ya? Sama dong. Katanya sama Pak Yusuf, silakan, katanya sama. Lanjut. Di mana samanya? Di mana samanya? Tuhannya Nabi Musa tidak pernah menjadi manusia dan bukan manusia. Itu Tuhannya Nabi Musa. Di Bilangan 23 nomor 19. Allah Betul. bukan manusia. Di Hosea 11 nomor 9, Allah bukan manusia. Di Yesaya 45, Allah itu tidak sama dengan apapun. Itu Tuhannya Nabi Musa. Tiba-tiba ada agama yang belakangan mengatakan Tuhan jadi manusia. Di mana nyambungnya itu, Bang Handi? Nggak ada nyambungnya. Tahu Pak Mangrop bisa nyambungin. Silakan nyambungin Pak Mangrop. Bentar saya cek dulu ya. Iya, dicek dulu. Nih, Siapa tahu dengan ini tersentuh hatinya Pak Mangrop. Oh iya juga ya, kita salah Tuhan ya. Kok beda sama Tuhannya Nabi Musa? Diedukasi aja, diedukasi. Hari ini kita baik-baik pada semua orang, oke? Hidayah itu enggak biasa datang loh dalam waktu kita diskusi. Coba disambungin Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya Kristen. ini saya kasih satu ayat aja tentang siapa namanya Ustadz Yusuf yang gamblang selalu menggas tapi tanpa ngerem. Saya kasih satu nubuatan tentang Sang Kristus. Ini bicara jauh-jauh dulu dari manusianya. Itu di Ulangan 18 ayat 5. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagi kamu. Harus garis bawahi, makanya ucapannya harus pelan-pelan Ustadz Yusuf ya. Akan dibangkitkan bagimu oleh saya ulang ya, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ulangan 18 ayat 15. Itu penggenapannya di Yohanes 7 ayat 40 sampai 42. Ustadz Yusuf dibuka, jangan cuma dengar. Kalau nggak buka nanti nggak tahu. Itu tertulis begini di Yohanes 7 ayat 40 sampai 42. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan Mesias, tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari
keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Itu Bang Yusuf, tolong dibantah itu. Saya Jadi ulangan 5 menurut Anda buat Yesus gitu. Ulangan 18 ayat 15. Ya, ulangan Makanya saya 18 bilang, nomor 5 menurut Anda buat Yesus. coba baca ulang tapi pelan-pelan. Saya baca Oke, apa Anda yang baik. baca. Kalau menurut Anda akan dibangkitkan nabi seperti Musa. Nabi Musa itu dia beristri. Yesus apakah beristri? Dengar dulu Ustadz Yusuf, nggak nyambung. Coba Makanya logikamu Anda nggak jawab masuk. dulu. Sebentar. Anda kan menyuruh Anda untuk membantah. Nabi Musa itu punya istri. Apakah Yesus punya istri? Ya ilah. Ini nubuatan, mengerti nggak nubuatan? Berarti kau cocok logi. Kagak sesuai nubuatannya. Nabi seperti Musa, mukjizatnya Nabi Musa membelah lautan. Apa yang pernah dibelah Yesus? Dengar Ustadz, kamu nggak tahu ternyata otakmu segitunya. Kau jangan Kamu cocok banyak logi obat. sama saya. Dengar, makanya kamu dengarlah. Kamu kan tanya sama saya nih. Sekarang saya bilang sama kamu ulangan 18 sama 15. Kamu menurut kamu itu penggenapan kepada siapa? Jangan main cocokologi, orang in kitab kami kok. Firman Tuhan itu benar adanya, bukan main-main. Kau Ustaz Yusuf, yang nggak seperti cocok logi, kitab Mang dongeng. Rob. Makanya kutanya satu-satu. Kalau makanya menurut saya kamu jawab, Bang. ulangan 18 nomor 5 itu untuk Yesus, maka kutanya. Salah, Nabi seperti ulangan 18. Musa. Baik. Ulangan 18 nomor 15. Bentar. Ya ilah. Nabi Musa itu dia mempunyai istri. Apakah Yesus punya istri? Di kitab Anda, di sejarahnya dikatakan Yesus tidak punya istri. Apa hubungannya? Terus, Kamu dari bentar, kemana sih? Anda bisa bantah ya. Kalau Anda mau cocok logi seperti itu, Anda bisa bantah setelah saya membantahnya. Baik, Nabi Musa mukjizatnya membelah lautan. Apa yang pernah dibelah Yesus? Kagak ada, ya. Nabi Musa memimpin Bani Israel berperang dengan Fir'aun. Yesus perang apa? Jadi pemimpin apa dia? Kikuk. Jangan cocok logi kau. Jadi ulangan 18 itu bukan untuk Yesus. Dengar ulangan 18 nomor berapa Ustadz Yusuf? Lah, Nah, saya 18, tanya lagi 18, dia nggak fokus soalnya. Karena Tapi gini loh, bilang ini kok semakin melebar. Ini bukan masalah nubuatan. Tadi kan topiknya adalah. Karena Kristen saya menjawabnya Tadi dulu, tentang Bang. berkaitan. Saya persempit dulu Bang Nanrob, biar nggak melebar. Ini kan masalah nubuatan nggak dibahas. Mengenai adalah ajaran inti Nabi Musa kan itu menyembah satu Tuhan. Betul. Pak Yusuf tadi udah menjelaskan itu sama dengan Islam menyembah satu Tuhan. Nah kalau Iya. di Kristen itu menyembah satu Tuhan sama dengan Tuhannya Nabi Musa apa bagaimana? Silakan Sama, Pak. memang Nabi sama. Tadi Ustaz saya ambil poin dari Ustaz Yusuf menjelaskan bahwa ada 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu saya lihat sama kok. 10 perintah tentang Tuhan Allah, itu yang satu izin. Allah itu memang satu aja. Hah? Ya 10 perintah Tuhan itu aja kita bahas nomor satunya. Jangan ada padamu ilah-ilah lain kan gitu. Ya betul. Nah sekarang Kristen Ya, sama. ini, apakah Kristen ini Pak Mang Rob, Tuhan sembahannya sama dengan sembahannya Nabi Musa? Ya sama. Karena Yesus kalau menurut Kristen yaitu Nabi Musa menyembah yaitu Yesus Allah, itu Yesus Kristus itu sendiri sang Bapa, sang sumber. Oh jadi menurut Anda Tuhannya Nabi Musa adalah Yesus? Iya karena sebelum Yesus kan karena firman belum datang, Oke baik. kejadiannya. Udah dijawab. Jadi Tuhannya Nabi Musa Pak Yusuf adalah Yesus juga. Silakan Pak Yusuf. Oh Yesus mengatakan Di Keluaran 33 nomor 20, wajahnya Tuhan Nabi Musa itu tidak dapat dilihat. Kalau lihat wajahnya Tuhan Nabi Musa, maka akan koit. Tiba-tiba ada yang mengatakan Tuhannya Nabi Musa adalah Yesus. Yesus pernah dilihat nggak? Pernah, ya. Orang-orang di Nazaret pada lihat Yesus kagak mati. Sedangkan Tuhannya Nabi Musa kalau dilihat Mateo. Ini mau cocok logi kayak gimana? Kagak ada hubungannya. Ya, saya jawab ya. Emang Kristen pernah bilang lihat Allah tuh dapat dilihat. Dari kapan saja kamu diskusi sama debat kan Ustadz Yusuf sering debater nih, termasuk Bang Jumba, Jonathan sama Bang Andi.
semuanya. Pernah nggak orang Kristen mengatakan Allah tuh bisa dapat dilihat? Tapi Kelihatan Yesus tuh bisa, manusianya. ini saya potong. Tapi gini loh Bang Rob, Yesus bisa dilihat. Jadi Yesus Itu bukan Tuhan manusia dong kalau gitu. jasmaninya. Itu manusia tuh Karena bukan kasih Allah. Allahnya. Itu jasmaninya Yesus. Itu kok dikatakan Allah, emang Allah pasti bisa dilihat. Allah tuh roh. Tuhan itu roh. Jangan bawa Allah lah. Allah itu kan sembahan umat Islam. Tuhanmu, Tuhan itu Ya roh. terserah, Anda bisa lari kemanapun tetap karena ini udah dari semenjak lahir udah kenal Allah di Alkitab, Bang. Ya silakan Pak bisa Yusuf. berubah. Tuhan itu roh katanya. Dari Yesus itu bukan Tuhan karena Yesus punya fisik. Silakan. Ya, Tuhan Emang nggak itu nyambung. roh. Ya, roh Allah pun ada di dalam hidung Ayub gitu. Pak Yusuf Nah, juga jangan sebut roh tiba-tiba- Allah Pak Yusuf. Saya protes juga roh Tuhan. Jangan roh Allah. Oh, roh jangan. Tuhan, Ya. roh Tuhan. Ya, roh Theos ada di dalam hidungnya Ayub. Tiba-tiba ada doktrin Theos telah menjadi manusia. Ini dari segi bahasa aja sudah kagak nyambung gitu Nah loh, Bang itu Handi. Babar buat biar genapnya itu namanya kitab yang kebenaran tuh begitu. Sebelumnya dia ucapkan kayak mimpi tapi ada kenyataannya ada seperti penggenapan perjanjian baru. Perjanjian lama digenapi perjanjian baru itu namanya Kristus. Alkitab sempurna itu seperti itu Ustadz Yusuf, paham nggak? Itu maksud tadi nubuatan itu seperti itu. Sedikit Bukan aja rencana saya manusia. tanya. Tuhannya Nabi Musa itu tidak dapat dilihat. Tuhanmu Betul. Yesus itu apakah Ah. bisa dilihat atau tidak? Lihatnya manusianya emang keilahiannya kelihatan kan? Berarti udah beda. Tuhannya Beda. Nabi Musa roh, Tuhan kamu manusia. Nabi Musa katanya menyembah roh. Lah kalian menyembah manusia. Udah beda Kamu tanya Tuhannya. dulu. Ah, Tanyanya gini Ustadz Yusuf, kenapa ini apa Allah Allahnya ngasih manusia. Allah Yesus datang melihat kenapa jasmani untuk dilihat? Tanya gitu dong. Ya, Emang mohon siapa izin. tahu? Bisa. Pernah orang Ya, Kristen silakan. mengatakan bahwa Allah tuh dapat dilihat. Ayo, saya mana ada ayatnya Allah bisa dapat dilihat? Ada nggak? Ya, kita. kata Yesus seperti apa? Yohanes 5:30, 37. Ya, Bapa Ya. yang mengutus aku, Dia yang bersaksi Iya. tentang aku. Rupanya tidak dapat kau lihat, suaranya pun tidak dapat kau Betul dengar. sekali, Menurut Ustaz Yesus Yusuf. sendiri, Tuhan Betul, itu tidak dapat dilihat. Sama dengan Tuhannya Nabi Musa. Tuhannya Betul. Yesus tidak dapat dilihat. Tuhannya Nabi Musa tidak dapat dilihat. Lalu tiba-tiba Tuhan kau dapat dilihat. Kau siapa? Kau siapa? Apa yang kau sembah? Kau nyembah Emang pernah? manusia, bukan nyembah Tuhan. Tadi Ustadz Yusuf dengar, tadi Anda bacanya benar. Apa salahnya di situ? Kan nggak ada salahnya. Memang baca dapat dilihat. Di mana ada ayat kitab? Oh Tuhannya Kristen dapat dilihat. Mana coba? Tunjukin saya. Yesus coba itu kamu. dapat dilihat kagak? Itu manusia Bang. Kamu tanyanya kenapa menjadi Makanya manusia? yang kau Itu baru sembah bisa ini terjawab. manusia atau Tuhannya Nabi Musa? Tuhan Nabi Musa bukan manusia. Sedangkan Tuhannya Nabi Tuhan Musa. kalian itu manusia. Nabi Musa menyembah esensi yang tidak terlihat. Kalian yang kalian sembah itu manusia yang ada di abad ke-1. Kikuk, beda kawan. Pak Manrop, memang kalau kita mau belajar jujur ya Pak Manrop. Sebentar ya Bang. Iya. Bang, aku makasih Bang. Bang siapa nih? Handi ya. Ya, Bang Handi itu bagus ya. Mas aku tuh pengertiannya bagus ya. Apa ada moralnya? Ustadz Yusuf itu ngerocos. udah Anda jangan paham, menyerang Bang? personal Anda- lah Pak Manrop, ke Nah, bukan materi ngerocos, aja. kan saya argumen sama dia nih. Maksudnya dia bilang umat Kristen tuh melihat Allah tuh sejak kapan sih umat Kristen melihat Allah? Ayo makanya saya validasi ke dia tanya Bapak Tuhan Bombong, melihat kayak, Tuhan, melihat Tuhan. emang sejak kapan Kristen melihat Allah? Pernah nggak? Yusuf, ayo pernah. Kamu pernah lihat nggak? Udah Kan dibilang dibilangin, saya Allah udah itu tegaskan. tidak dapat dilihat, Tuhan itu tidak dapat dilihat. Ya Kata iya, di Yesus mana tidak dapat dilihatnya, dilihat. Rek? Ya, Tuhannya ya, Nabi apa? Musa tidak dapat Sampai nggak dilihat. ngerti apa ucapan saya nih. Sejak kapan umat Kristen melihat Allah itu mana dapat dilihat? Ayo. Oh, berarti Kamu Kristen buktikan di tidak pernah Alkitab sama melihat Allah, ucapan betul? manusia ada nggak? Betul? Tanya pendeta siapa yang coba ini, terus kamu kasih nomor telepon, saya tanya dia. Ada dia Terus melihat yang Allah? dilihat Kristen, yang disembah Kristen itu kelihatan atau tidak? Nggak kelihatan Bang Yusuf. Oh, enggak yang kelihatan. paling Terus yang mantul. manusia di abad pertama itu siapa?
Itu firman Allah menjadi manusia itu akan udah dikenal. beda. Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya Yesus itu iya, bukan wes. firman. Itu menurut Anda karena Anda buta dalam Alkitab, masih Kau buta. cocok logi pula. Terserah Anda, Tuhannya karena Anda Nabi kan Musa selalu- dan Tuhannya Yesus itu bukan firman. Sebentar, Ustadz Yusuf, saya kasih tahu ya. Anda berargumentasi sama saya sebagai Kristen, apa yang saya katakan sesuai dengan apa yang saya ucapkan itu adalah benar dan itu tidak keluar dari konteks dan dari Alkitab itu sendiri. Anda memutar-mutar bilang sedih serupakan itu monggo, terserah dirimu. Saya nggak memaksa, tapi saya tidak dibenarkan oleh Anda itu sendiri. Apa yang saya benarkan Anda? Sebegini Pak Mangrop, sepertinya Ya. Pak Mangrop ini pada kesempatan kali ini sudah teredukasi bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena bisa terlihat. Betul, Bang. Apa benar demikian? Yesus bukan kalau manusianya nggak kelihatan kemanusiaan itu manusia biasa, Bang. Kan Yesus punya dua natur itu, Bang. Makanya saya bilang, tapi Allah mana kelihatan, kan sama seperti Islam. Orang Paulus ketemu Yesus, saya lihat cahaya udah langsung buta matanya. Jadi kalau gitu kita Tapi putuskan dulu deh, Yesus ini manusia apa Yesus ini Tuhan? Itu dulu diputuskan. Yesus adalah manusia dan Tuhan dan Allah itu sendiri. Kalau menurut Kristen. Silakan Pak Yusuf. Manusianya bukan Yesus ada dua natur Pak Yusuf. manusianya sama. Udah cukup. Hah? Yesus ada dua natur, manusia dan Tuhan Pak Yusuf. Silakan. Ya betul. Ini asumsi ya kayak gini Kristen ini. Loh. Sejak kapan pula Yesus itu ngaku Allah? Mana? Ayatnya mana? Yesus berkata, Saya kasih aku ya. adalah Allah. Coba tunjukkan datanya Ya. sama saya. Saya tunggu Kalau 2 Yesus hari katakan sebelum langsung kiamat bilang tuh. dia, Hindari Oke, menyebut saya kata dengar Allah Pak Ustaz Yusuf. Yusuf. Kalau ke Yesus, Di Yesus satu Tuhan. perjanjian, dengar Ustadz Yusuf, dari perjanjian Taurat sampai Wahyu, tidak ada Yesus harus mengaku bilang dia adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Tidak ada. Kalau nggak ada kenapa kau paksa dia Kenapa adalah kau Allah? sampai pakai otak? Yang Makanya mengetahui pelajaran. tentang diri Yesus itu sendiri adalah tentunya Yesus itu sendiri, bukan Nah, kau. Maka betul, dari itu kita akan cari pernyataan dari Yesus itu sendiri. Aku adalah Allah. Di mana itu? Di mana itu? Saya jawab ya. Kalau bagi Kristen, kalau Allah tuh mau menyangkal dirinya, dia harus menyembah dia. Aku adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Itu namanya iblis. Soalnya iblis selalu berkata begitu. Tuhannya Nabi Musa menyatakan diri, Tuhan Abraham menyatakan diri, Tuhannya umat Islam menyatakan diri, Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus apa? salata li dzikri. Tuhannya Kristen mana? Ada gitu dia berfirman dengan Pernah Paulus, Nabi Musa. dengan Matius ada. Nah, Nabi Musa kan mengatakan, Tuhan tunjukkan wajahnya. Ya, apa Allah mengatakan? Aku adalah aku. Mana punya nama? Coba kamu tanyain. Ada nggak namanya? Ada Allah tuh ada punya nama? Nggak ada. Nah, inilah merusak tata kaidah bahasa ya. Allah bahasa Arab. Orang Arab memahaminya adalah ismul jat, nama Tuhan. Ke KBBI jelas kita buka bahasa Indonesia yang baik dan benar. Allah itu adalah nama. Tiba-tiba masuk ke kitab Kristen jadi gelar. Makanya saya bilang Kristen ini merusak tata kaidah bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Jangan gitu Ustadz Yusuf. Orang Kristen nggak mengatakan demikian. Itu hak Anda. Anda sendiri yang ngomong dan Anda sendiri yang bernarasi liar. Kristen tidak mengatakan demikian. Tapi yang jelas dari kitab suci mengatakan bahwa Allah tidak punya nama. Musa bertanya langsung loh kepada Allah. Langsung muka sama muka. Tapi Allah bilang apa? Aku adalah aku. Bagaimanapun tidak sebut namanya. Yesus emang pernah nama Yesus di sana. Ini nama manusianya. Bukan Allah itu. Maksudnya Yesus itu nama manusianya setelah menginkarnasi menjadi manusia itu. Yaitu Kristus. Anda nggak paham. Kalau Anda mau tahu Yesus itu adalah Allah, ya kamu belajar nubuatan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai Wahyu. Nggak usah Baru banyak Anda kenal narasi itu dulu. bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Nggak usah banyak narasi dulu. Kalau kau bilang Yesus itu adalah Allah, di mana pengakuan Yesus? Dia adalah Allah. Saya udah bilang nggak ada Bang Yusuf. yang Nggak ada, paling jangan betul. dipaksa. Artinya kau Nah, asumsi. Saya nggak maksa dirimu untuk percaya itu. Ya Bang Hadiah yang moderator. Saya kan nggak memaksa Anda. Tapi tanyanya kepada imam Kristen, ya saya jawabnya sesuai dengan apa yang saya imani. Itu aja.
Jangan paksa anak orang yang manusia Nggak maksa, tapi dilahirkan kalau Alkitab dari mengatakan rahim demikian. seorang wanita menjadi Tuhan, Makanya menjadi Ustaz Yunus, Tuhannya para nabi. Bukan kawan. Kalau menurut Sudah saya ya, ku Ustaz bilang ya di Yesaya 45, 44 apa 45. Di situ Ustaz. hendak dengan apa engkau menyamakan aku, kata Tuhan Nabi Musa. Jadi Tuhannya Nabi Musa itu tidak sama dengan firman, tidak sama dengan manusia. Di dalam Islam, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk, Ya, bukan itu yang sudah digantung saya paham, oleh makhluk. betul. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dia. Tiba-tiba kau memaksa anak orang itu kau tuhankan gitu loh. Jadi Ustadz Yusuf mau gimana? Mau baca nubuatan apa nggak usah? Gak perlu kan nubuatan, itu aja yang poin-poin Karena pokoknya kami aja. mempercayai nubuatan. Jadi saya bilang begini, Ustadz Yusuf, dengar ya Ustadz Yusuf ya, dengar. Kamu bicara lama saya dengar. Kita tuh memberitahu ini apa, Alkitab memberitahu kita jauh sebelum dunia diciptakan. Allah telah berencana untuk mendatangkan seorang juru selamat dunia, di mana semua orang akan percaya dan mengaku Dia. Itu kamu lihat di 1 Petrus 1 ayat 19 sampai 20. 1 Petrus 1 ayat 19 sampai 20. 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 20. Itu bunyinya, Tuhan tahu kita butuh seseorang penebus. Dia tahu kita harus bebas dan Dia menyediakan jalan dengan mengutus putranya yang tunggal supaya kita beroleh pengampunan dan menemukan kehidupan dan harapan baru dalam Dia. Itu Yohanes 3 ayat 16. Itu banyak penggenapannya. Kita ambil lagi di Yesaya 61 ayat 1. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Itu Yesaya 9 ayat 6. Penggenapannya kita lihat di Lukas 4. Saya minta tolong Pak, mungkin ada saudara Islam, mungkin ada mau mau baca, boleh dibuka ya. Penggenapannya di Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Itu roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu Lukas 4 ayat 18 sampai 19 divalidasi oleh Yesaya 61 ayat 1. Itu baru satu. Bang Handi gantiin dulu Bang Handi. Ini ada masalah dengan ini saya nih. Dengan mic saya. Lanjut. Nanti kepanjangan. Ya, Terus itu di aja sih. Yesaya 7. Satu lagi ya, Yesaya 7 ayat tadi. Soalnya tadi saya lihat Ustadz Yusuf sempat menyebutkan Yesaya. Ini nih Yesaya, bukan Taurat ya. Ini Yesaya 7 ayat 14. Ini perjanjian lama. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Itu penggenapannya kita lihat di Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itu Matius 1 ayat 23. Jadi ini bukan buat main-main. Ustadz Yusuf, ini bukan main-main buatan. Kau daripada khotbah, carikan aku satu di perjanjian lama menebus dosa itu memakai darah manusia.
Mana? Oh, nggak ada. Makanya nggak ada. Lalu kau bilang penebusan Sekarang dosa saya jawab. pakai darah Yesus di tiang salib. Ngibul kau. Yes. Karena ini rencana Allah loh, perkataan Allah bukan perkataan manusia, Ustadz Yusuf. Jadi hati-hati, ungkapannya adalah doa. Saya minta tolong Anda harus konsisten. Karena di perjanjian baru korban yang sempurna itu bukan binatang atau apa, itu tidak baik. Untuk hanya Allah sendiri. Ingatlah di perjanjian lama di zaman Nabi Musa, ya, menebus dosa itu pakai kotoran hewan, pakai kulit hewan.